Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firmansyah, nomor pokok mahasiswa 20411016. Dengan dosen pengampu Bapak Muakhol Jakarya. Judul materi komponen pendidikan, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, prodi S1 pendidikan matematika STKP Lapangan Masiroh semester 2. Visi STKP Lapangan Masiroh menjadikan perguruan tinggi yang profesional, berkualitas, serta dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan mampu menjawab tantangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun misi STKP Lapangan Masiroh 1, menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran secara profesional. Yang kedua, melaksanakan penelitian tetapan yang menunjukkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram dengan mengacu pada telaah dan kajian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menciptakan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Visi prodi pendidikan matematika menjadikan program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023, serta dapat bersaing baik tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun misi program studi pendidikan matematika 1, menyelenggarakan pengabdian dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication teknologi dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Komponen pendidikan. 1, tujuan pendidikan. 2, peserta didik. 3, pendidik. 4, metode pendidikan. 4, isi pendidikan atau materi pendidikan. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Dan 7, alat dan fasilitas pendidikan. 1, tujuan pendidikan. Tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. A. Ilmu pengetahuan normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. B. Ilmu pengetahuan praktis. Tugas pendidikan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada
dasar-dasar filsafat yang ditunjukkan oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam satu masyarakat. Adapun tujuan umum pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia. Peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengonsumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Yang ketiga, pendidik. Yang termasuk kategori pendidik adalah sebagai berikut. A. Orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa, sebagaimana dikemukakan oleh Saifullah, yaitu manusia yang memiliki pandangan hidup yang baik yang pasti akan tetap. Manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu termasuk cita-cita untuk mendidik. B. Orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodlati dalam lingkungan keluarga. C. Guru atau pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. D. Pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Kan pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Empat, metode pendidikan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu A. Metode diktatoral. Metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. B. Metode liberal. Bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar ada pada diri manusia. C. Metode demokratis. Bersumber dalam teori konvergen yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Lima, isi pendidikan atau materi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini
didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai segala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Dalam artian yang sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lain. Tujuh, alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Misalnya, laboratorium, laboratorium lengkap dengan alat percobaannya, internet, dan lain-lainnya. Dan di sini ada moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Al-Masah 20:41-10-16. Mungkin ya ini saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.